Mari kita bersama-sama Amos pasal 9. Kalau sudah bertemu ayat ini, mari kita membaca dari ayat 7 sampai ayat 15. Amos pasal 9 ayat 7 sampai ayat 15. Perhatikan ayat ini dengan seksama, karena kalau kita baca pelan-pelan kita akan mengerti, paling tidak mendapat gambaran sekilas dulu sebetulnya ini ngomong apa, begitu ya. Baik, ayat 7 kita mulai. Saya membaca ayat 7, lalu segenap jemaat ayat 8, kita responsoria sampai ayat 15. Inilah sabda Tuhan. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel dari antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang mati itu semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan, malapetaka tidak akan musuh yang pikiran tidak akan capai. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya, dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Saudara, cuma 3 yang kita mau pelajari hari ini dari kitab Amos ya. Bagaimana kabar saudara-saudara? Baik ya, sehat saudara? Segar ya. Nah, salam dari nyonya saya sama anak saya, saudara-saudara ya. Istri saya sih, kalau nyonya kan kayaknya bos saya gitu, saudara-saudara ya. Jadi istri saya. Dan ini menarik karena tema ini sungguh memberikan sebuah inspirasi baru untuk kita, gitu ya. Ada 3 pengajaran dari kitab Amos. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa jika hidup kita benar, maka siapapun kita akan dipakai oleh Tuhan. Dia tidak peduli pekerjaan kita, latar belakang kita, atau pendidikan kita. Karena dari sekian banyak nabi-nabi, saudara-saudara, Amos itu mungkin salah satu yang paling gak terlalu diperhitungkan, saudara-saudara. Karena dia tukang gembala domba. Jadi bayangkan gembala domba, ya, peternak domba, gembala domba, tukang menggembalakan domba. Dia hanya pengembala biasa, tapi dia dipakai untuk memporak-porandakan Israel. Israel di zaman Amos itu Israel yang paling jaya sebetulnya secara ekonomi, paling bagus, tapi justru yang paling hancur secara moral, saudara. Tapi perhatikan, Amos dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Tuhan gak lihat dia cuma remeh-temeh. Ya, dia bukan seorang nabi, dia bukan keturunan Lewi, dia bukan seorang keturunan raja, tapi dia cuma seorang penggembala ternak domba. Dan itu dipakai untuk menyuarakan kenabian di zaman Amos. Hebat ya saudara ya. Jadi kalau hidup kita beres, kalau hidup kita benar, saudara-saudara,
Anda dan saya akan dipakai oleh Tuhan. Gak peduli saudara itu adalah latar belakang pendidikannya apapun. Saudara mungkin tidak lulus sarjana, mungkin saudara cuma lulus SD barangkali. Tapi kalau hidup saudara beres, kalau hidup saudara lurus, kalau saudara punya iman yang kuat, maka saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan para sarjana-sarjana yang mungkin lulus tinggi S2, S3 dan sebagainya. Jangan pernah lihat hidup kita, jangan pernah lihat kondisi kita, jangan pernah lihat keadaan kita, saudara-saudara. Kita kalau berhadapan dengan orang lain selalu lihat siapa gua begitu dan sebagainya. Kita selalu melihat seperti itu. Kalau kita mau melayani, kita selalu bilang nggak bisa. Tidak, di dalam pelayanan kita Tuhan akan pakai kita kalau memiliki kehidupan kita yang baik dan lurus di hadapan Tuhan. Ini pelajaran pertama, saudara. Pelajaran kedua, saudara-saudara. Kita mulai meningkat dengan yang lebih dalam sedikit. Pelajaran yang kedua, saudara, sulit mengubah pola pikir seseorang. Susah mengubah pola pikir seseorang. Karena pola pikir itu akan melahirkan pola kebiasaan. Jadi mindset itu akan melahirkan habit. Nah, kalau pola kebiasaan ini udah bertahun-tahun dilakukan seperti itu, maka orang udah gak bisa bedain lagi ini kelakuan yang benar atau yang salah. Dia gak peduli. Apapun yang udah dilakukan bertahun-tahun dan menjadi sebuah habit, menjadi kebiasaan, itu dia anggap kebenaran. Toh LGBT juga begitu, saudara-saudara ya. Lalu dia bilang dari kecil gue seperti begini. Hati-hati saudara-saudara, karena pola pikir itu ditanamkan oleh orang tua kita. Pola pikir itu ditanamkan oleh lingkungan kita. Pola pikir itu menjadi satu patron untuk melakukan satu perbuatan kita, menjadi sebuah pola habit kita. Saudara lihat ya, ayat 7 Allah bilang begini, bukankah ini umat yang kutuntun dari Mesir? Anda lihat, ini kan umat yang aku tuntun dari Mesir. Iya betul. Ini kan umat pilihanku. Iya betul. Ini kan anak-anakku. Iya betul. Tetapi mengapa mereka kelakuannya masih seperti orang Mesir? Pola pikirnya masih orang Mesir. Anda perhatikan, orang Israel, tampangnya Israel, wajahnya Israel, kulitnya Israel, ya, seluruh badannya itu Israel. Kalau orang lihat, oh ini orang Israel, oh ini anak Allah, oh ini umat pilihan Tuhan. Tetapi kenapa pola pikirnya, ucapannya, kelakuannya, makannya, gaya hidupnya itu persis seperti orang Mesir? Aneh ya saudara. Anda menangkap ini? Mana lebih susah saudara-saudara? Membawa keluar Israel dari Mesir atau membawa keluar pola pikir Mesir dari otak Israel? Itu jauh lebih susah loh saudara. Maka maaf Nabi Musa, saya mau katakan Nabi Musa sebetulnya rada gagal. Nabi Musa sukses membawa Israel keluar dari Mesir, tapi Musa gagal membawa otak Israel keluar dari gaya hidup orang Mesir, saudara-saudara. Membuat orang jadi Kristen itu gampang, saudara-saudara. Sangat gampang, saudara-saudara. Membuat orang dibaptis itu gampang banget, saudara-saudara. Mengajak orang pelayanan gampang, saudara-saudara. Tetapi sorry saudara-saudara, betapa susahnya menjadikan orang itu murid Kristus. Betapa susahnya mengubah pola pikir dia, saudara-saudara. Sulit, karena itu kebiasaan bertahun-tahun. Itu sebabnya ketika kita melarang satu kebiasaan, kita nggak bisa cuma melarang, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Barangkali dengan ancaman, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Susah, saudara-saudara. Yang paling penting bukan melarang mereka tidak boleh, tapi yang paling penting bagaimana mengubah pola pikir mereka, mindset mereka. Itu yang susah. Nggak gampang, saudara-saudara, mengubah kebiasaan orang Jakarta yang biasa hidup di pinggir kali, saudara-saudara. Oh, susahnya luar biasa. Mengubah mindset ini loh susah, saudara. Sulit, sehingga ada orang yang mau mengubah, itu banyak musuhnya, saudara-saudara. Mengapa? Nggak gampang mengubah. Kita mau mengubah anak kita, itu juga menjadi musuh bagi anak kita. Kita mau mengubah suami kita, kita menjadi musuh bagi istri kita. Berubahnya sulit sekali, saudara. Heran ya, saudara. Tampangnya anak Tuhan, tapi kelakuannya anak setan, saudara-saudara. Itu susah, saudara. Gak usah jauh-jauh cari orang Indonesia di mana-mana, saudara. Di Singapura aja ya. Tampangnya Indonesia, saudara-saudara. Rambutnya Indonesia. Tampangnya Indonesia. Rambutnya Indonesia. Namanya Indonesia, saudara-saudara. Abdul Qadir apa gitu dan sebagainya. Indonesia banget kan, saudara-saudara ya. Tapi kelakuannya udah kayak Singaporean, saudara-saudara. Bahasa Indonesia udah gak bisa. Bingung ya saudara ya.
Kadang-kadang saya agak sedikit clash juga sih sebetulnya. Waktu di Perth, saudara-saudara, Australia, seorang anak umur 10 tahun datang ke Australia, susah berbahasa Inggris. Nggak bisa dia bahasa Inggris. Tapi 5 tahun kemudian, waktu dia berusia 15 tahun, ikut katekesasi, dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Dan mesti pakai bahasa Inggris. Ngerti sudah? Umur 10 tahun dia datang ke Perth, dia tidak bisa bahasa Inggris. 5 tahun kemudian dia malah jadi nggak bisa bahasa Indonesia. Ngerti saudara? Ini ngerti nggak gue ngomong apa nih saudara? Nggak ngerti ya? Jadi saya tanya begini, waktu kamu datang 10 tahun, waktu kamu datang 5 tahun yang lalu, kamu susah berbahasa Inggris. Tapi sekarang kok jadi susah berbahasa Indonesia? Bahasa Indonesiamu yang mana? Kemana saudara-saudara? Kenapa orang China di mana aja dia tetap berbahasa Mandarin? Kenapa orang Hokkien di mana aja ditaruh di kutub selatan pun ngomong sama penguin sampai penguin yang bisa pakai Hokkien, saudara-saudara? Ya toh. Ini mengapa orang Indonesia, jangankan generasi ketiga, keempat, generasi kedua aja dia udah nggak bisa berbahasa Indonesia, saudara-saudara? Ada apa yang salah dengan pola pikir kita? Lalu kita bilang begini. Saya bilang begini, kebaktian remaja di Bukit Batok itu hampir tidak bisa berpakai bahasa Indonesia. Bodoh amat dah, gua ngomong pakai bahasa Indonesia, lu ngerti enggak dan sebagainya, begitu saudara-saudara ya. Ya campur lah, pokoknya lah, bagi saya 50-75% boleh pakai bahasa Inggris tapi pakai bahasa Indonesia. Saya bilang begini, bahasa Indonesia Anda mesti lihat sebagai apa? Jangan Anda lihat sebagai budaya, kultur. Mungkin lu minder minded barangkali ya, ngomong Indonesia minder gitu ya. Tapi jangan lihat itu sebagai bahasa, sebagai kultur. Tapi lihatlah bahasa sebagai sebuah intellectual treasure kita, harta kekayaan. Bukankah kalau kita banyak bahasa itu hebat? Kita bisa 3, 4, 5, 6 bahasa kan, seperti itu. Ya, anak-anaknya les bahasa Mandarin. Ada lagi anak-anaknya les bahasa Korea. Ada lagi anak-anaknya les bahasa Jepang. Saya bilang, kok tidak les bahasa Indonesia padahal papa mamanya Indonesia, namanya Indonesia banget kok dan sebagainya, tampangnya Indonesia banget kok, lu makannya masih ketoprak jengkol gado-gado segala macam kok, seperti itu ya. Saya bilang ayo bahasa saudara-saudara. Nah lihat, Anda perhatikan seperti itu pola pikir ini loh. Tapi ada sebaliknya orang tua yang selalu tanamkan kepada anak-anaknya bahasa Indonesia, di rumah bahasa Indonesia, di rumah bahasa Indonesia. Bisa tuh di luar dia bahasa Inggris ya, di sekolah juga dia ambil ekskulnya bahasa Mandarin, tapi pulang ke rumah dia bisa bahasa Indonesia, sama mbaknya dia ngomong bahasa Jawa dan sebagainya. Bukankah itu sebuah kekayaan luar biasa? Kenapa kau musnahkan bahasa Indonesiamu? Saya katakan seperti itu. Pelan-pelan mengubah pola ini nggak gampang, saudara-saudara. Tidak gampang, saudara-saudara. Halo, itulah problema kehidupan kita, saudara-saudara. Kenapa kita lihat orang Kristen bertahun-tahun jadi orang Kristen, dia tidak pernah berubah kebiasaannya, saudara-saudara. Kenapa? Karena rubah pola mindset ini susah banget, saudara-saudara. Menjadi orang Kristen itu gampang, mengikut Tuhan itu gampang, saudara-saudara. Ke gereja itu gampang, tapi mengubah pola ini yang sulitnya luar biasa. Itu perlu perjuangan, itu perlu. Makanya saya mengerti Yesus bilang, pikul salib. Salib siapa? Salib kita loh. Mengubah kebiasaan itu susah, mengubah kebiasaan bangun siang itu sulitnya luar biasa. Itu baru bangun loh, saudara-saudara. Apalagi kebiasaan kita yang lain. Itu sebabnya akhirnya kita ke gereja dengan manusia lama, kita pelayanan dengan manusia lama, kita menyanyi dengan manusia lama. Betapa banyaknya pendeta pun bergumul untuk mengubah kebiasaan dia, walaupun dia udah jadi pendeta, saudara-saudara. Sulitnya mengubah kebiasaan ini loh. Sampai masuk ke bara pernikahan pun masih melakukan itu. Anda coba bayangkan betapa frustasinya Nabi Amos, betapa frustasinya Tuhan. Aku tuntun engkau keluar dari Mesir. Udah keluar dari Mesir, tapi kelakuannya gak pernah keluar dari Mesir, saudara-saudara. Umat Tuhan, anak Tuhan, tapi kelakuannya adalah iblis, saudara-saudara. Sehingga pelayanannya tidak menjadi berkat.
sehingga akhirnya menjadi kegaduhan, keributan dan sebagainya. Itu sebabnya kesaksian yang paling indah adalah bukan pada waktu Israel menyeberang laut Teberau, lalu Musa mengetuk laut, lalu laut terbelah, lalu mereka berjalan di tengah-tengah. Itu bukan mujizat yang spektakuler, saudara-saudara. Tapi mujizat yang hebat adalah ketika orang Israel keluar dari Mesir, badannya keluar, otaknya juga keluar dari Mesir, saudara-saudara. Itu baru mujizat yang hebat. Dan itu pergumulan Amos. Akibatnya apa, saudara-saudara? Israel keluar dari Mesir, masuk ke Kanaan, akhirnya Tuhan buang lagi keluar dari Kanaan. Dari keluar dibawa masuk, dari masuk dibawa keluar lagi. Bahkan jauh lebih jauh. Kalau jalan kaki mungkin bisa 80 tahun, 100 tahun dan sebagainya. Dan itu pelajaran buat kita, saudara-saudara. Mengubah ini perlu sebuah perjuangan keras. Mengubah pola mindset kita supaya melahirkan sebuah pola kebiasaan baru. Dan itu sungguh berat, saudara-saudara. Dan itu sebuah tantangan berat bagi kita. Ketiga, saudara-saudara, Tuhan akan memulihkan hubungan yang rusak. Tuhan akan memulihkan hubungan yang rusak. Tapi ada catatannya, saudara-saudara. Harus kooperasi dengan Tuhan. Yaitu apa, saudara? Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Kalau kita mau dipulihkan hubungannya, kita mesti meninggalkan pola mindset kita yang lama, pola pikir kita yang lama. Kita mesti rubah itu. Karena kekristenan itu bukan hanya mengubah aktivitas, dari nggak ke gereja jadi ke gereja, dari nganggur jadi sibuk, dari tidak rapat menjadi rapat, bukan sekedar itu. Tapi kekristenan itu adalah sebuah pola mengubah kita. Makanya 1 Korintus, 2 Korintus 5:17, Yehezkiel 11:19, aku memberikan hati yang baru kepadamu. Pola pikir yang baru kepadamu. Sorry to say, saudara-saudara ya, mungkin kita ada di sini, kita orang Kristen, tetapi pola pikir kita mungkin masih manusia lama kita. Dan itu yang Tuhan ingin. Kita mengubah itu, saudara, perjuangan kita. Yang pertama adalah Tuhan akan memulihkan hubungan itu kalau kita rubah dulu pola pikir kita. Kita tinggalkan mindset kita yang lama. Jangan bawa adat kita yang jelek itu, saudara-saudara. Ini bahasa Jakarta ya. Jangan bawa adat kita yang jelek itu, saudara-saudara. Dan itu perubahan yang paling Tuhan nantikan dari kita. Bukan sebuah perubahan aktivitas. Yang kedua, saudara, Tuhan akan pulihkan hubungan kita kalau kita tidak melupakan Tuhan ketika hidup kita sudah aman dan nyaman. Ini bagus, saudara-saudara. Perhatikan Amos 6, ini mesti satu kitab sebetulnya kita lihat ya. Di awal saya bilang, kehidupan Israel itu nyaman secara ekonomi, politik, ya, agama memang kacau balau, saudara-saudara. Udah enak hidupnya, saudara-saudara. Udah aman, sudah nyaman, udah makmur, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Justru di dalam kemakmuran itulah akhirnya Israel meninggalkan Tuhan. Justru di dalam kondisi aman dan nyaman itulah akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia berdosa dengan keluarkan Tuhan dari kehidupan dia. Pertanyaannya begini, saudara-saudara. Karena ini kan Amos kan peternak domba, saudara-saudara ya. Oke, pertanyaannya begini. Bisa nggak domba tersesat, saudara-saudara? Bisakah domba tersesat di dalam kelompok? Mungkinkah domba tersesat tapi dia nggak sadar dia sedang tersesat? Jawabannya udah kelihatan, saudara-saudara. Iya, sangat mungkin domba tersesat mengambil jalan dia sendiri. Kalau Anda buka buku tentang domba, domba itu disebut binatang prekosial. Prekosial itu adalah binatang yang suka berkelompok. Pokoknya kalau domba sendirian, itu pasti dia nyasar, saudara-saudara. Ya, dia suka berkelompok, saudara-saudara. Dan dia nggak punya sistem pertahanan diri. Kalau ada datang gangguan, serigala, beruang, apa, dia makin mepet di kelompoknya. Dia makin dekat kepada kelompoknya, saudara-saudara. Itu domba, saudara. Dia nggak punya sistem pertahanan diri. Salah satu sistem adalah dia nggak pernah pergi jauh. Dia selalu berkelompok, saudara-saudara. Itulah domba. Dia menjaga dirinya dari predator. Satu-satunya adalah dengan cara dia selalu bergerombol. Kalau dia takut, dia nyelip di tengah. Dia berlindung di teman-temannya dan sebagainya, seperti itu. Domba itu adalah binatang yang selalu berkelompok dan sebagainya. Tetapi ini jeleknya domba, saudara-saudara. Kalau dia sudah aman dan nyaman, tidak ada gangguan, tidak ada predator, maka ini jeleknya. Domba suka mengambil jalannya sendiri. Dia suka keluar dari gerombolannya. Karena dia merasa udah aman, nyaman, dan dia merasa gua bisa jalan sendiri.
Maka betul Yesaya 53 ayat 6 bilang apa? Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Dan domba itu sadar ketika dia udah gak dengar lagi suara gembalanya. Ketika dia gak dengar lagi suara gembalanya, dia udah tersesat, saudara-saudara. Dia udah nyasar, saudara. Ini pertanyaan lain, saudara. Mungkin gak manusia tersesat di dalam kebenaran? Mungkin gak manusia tersesat, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang tersesat? Sangat mungkin, saudara-saudara. Dan manusia lebih sering tersesat justru ketika dia sudah berada di kondisi nyaman dan aman. Dan itu seringkali dia tersesat. Dan seringkali dia mau coba mengambil jalan sendiri. Dan dia gak mau mendengar suara Tuhan. Dan dia tidak mau mendengar suara siapapun. Yang dia dengar cuma suara dia sendiri. Pola pikir dia sendiri. Itu sebabnya Anda lihat di dalam sejarah orang-orang sukses, mereka semua jatuh justru di puncak kesuksesan dia. Waktu miskin dia tidak berdosa, tapi udah top, udah nyaman dan aman, itu seringkali dia mau ngambil jalan dia sendiri. Mungkin, sangat mungkin. Sorry, mungkin kita duduk di sini, itu mungkin kondisi kita sekarang sedang berada di dalam kesesatan. Tapi kita nggak sadar itu loh, saudara-saudara. Roma 10 ayat 1 dan 3 itu contoh Israel tersesat di dalam kebenaran. Dia giat melayani Tuhan, tapi dengan pengertian dia sendiri. Giat ke gereja, tapi dia bangun konsep dia sendiri. Dia giat pelayanan, dia bawa kebiasaan lama dia dan sebagainya. Dan celakanya saudara-saudara, orang Israel keluar dari Mesir, disuruh bangun bait Allah. Ayo bangun bait Allah. Disuruh menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi waktu menyembah Tuhan, itu cara menyembah orang Mesir, saudara-saudara. Celaka enggak, saudara? Disuruh memberi persembahan korban, ayo saudara-saudara. Potong sapi, ayo. Potong kambing, ayo. Tapi itu cara potong dan semua itu adalah cara Mesir. Tuhan murkanya luar biasa, saudara-saudara. Lalu mereka bilang, ini yang benar. Kenapa mereka bilang ini yang benar? Itu berdasarkan kebiasaan yang puluhan tahun. Saudara, betapa sulitnya mengubah kebiasaan Anda kalau itu udah puluhan tahun. Jangan bawa masuk itu ke gereja. Jangan bawa masuk itu menjadi manusia baru, saudara. Jangan bawa masuk itu, saudara, ke dalam keluarga saudara. Berantakan semuanya menjadi. Ini tragedi. Dia aktif melayani Tuhan, tapi sebetulnya dia sedang tersesat. Jadi mungkin gak kita pelayanan Tuhan kita tersesat? Mungkin banget, saudara-saudara. Sangat mungkin. Itu makanya Yesus meminta kita, jangan ketika hidup kita sudah nyaman dan aman, maka kita mengambil jalan kita sendiri-sendiri. Halo, hati-hati loh ya. Kalau kita udah aman dan nyaman. Pendeta udah nyaman dan aman. Daud sudah aman dan nyaman. Dia berdosa sama Batseba. Itu kan bukan pada waktu kondisi perang. Sudah nyaman dan aman. Ya, sudah tidur, menikmati istana dan sebagainya. Jatuh dia ke dalam dosa. Kita seringkali berdosa justru ketika kita sudah aman dan nyaman. Yang ketiga, saudara-saudara. Dan ini yang indah dari Amos. Dia mengajarkan tentang apa yang kita sebut dengan spiritualitas ketiadaan, saudara-saudara. Gembala adalah seorang yang sederhana. Dia adalah seorang yang nothing, nobody, saudara-saudara. Saya pikir kenapa Tuhan pakai gembala ya? Kenapa Tuhan pakai Amos? Karena inilah gembala, saudara-saudara. Gembala itu secara pekerjaan mungkin remeh-temeh, tapi secara kepribadian, secara karakter itu luhur luar biasa, agung luar biasa, saudara-saudara. Pekerjaan yang tidak bisa mendatangkan kekayaan apa-apa, karena yang dijadikan adalah apa, saudara-saudara? Karena dia selalu berbuat apa yang dia bisa buat untuk domba-dombanya. Nggak ada orang kaya lewat gembala, saudara-saudara. Tidak ada, upahnya kecil. Tapi pekerjaannya berat, bertahun-tahun, berbahaya. Lihat ayat-ayatnya di situ, saudara-saudara. Bahkan
Jika domba hilang, dia mesti ganti. Jadi kenapa nggak mendatangkan apa-apa? Bagi kita mungkin kita udah pindah kerjaan kalau seperti begitu. Tapi domba tidak. Kenapa? Karena dia menemukan kedamaian dan ketenangan di situ. Ada unsur pengabdiannya di situ, saudara-saudara. Ada orang bekerja puluhan tahun di satu perusahaan. Padahal kalau pindah mungkin lebih enak, saudara-saudara. Kenapa dia nggak mau? Karena dia menemukan sukacita di situ. Karena bagi dia pekerjaan bukan hanya sekedar mencari uang, kedudukan dan sebagainya. Apa yang dikembangkan di sini? Tuhan pakai orang-orang yang seperti begini, saudara-saudara. Ya, Israel sombongnya luar biasa ketika dia udah nyaman dan aman. Dia bilang, I'm somebody. Tapi ini adalah sebuah teladan dari Amos. Tuhan akan memulihkan kita kalau kita merendahkan hati dan diri kita. Lalu kita bilang, saya cuma nobody, nggak ada apa-apa, saudara-saudara. Saya kaitkan dengan kisah Rasul, saudara. Kisah Rasul 3 ayat 1-10. Ini kisah Petrus. Ini menarik, saudara. Petrus datang ke bait Allah. Di halaman bait Allah ada pengemis. Minta Pak, kasihan Pak, semua orang kasih 1 dinar, semua kasih duit. Ketika Petrus liwat, makin kenceng dia, tolong Pak, minta. Dia harapkan ini Petrus kan, waduh kaya kan, pasti duitnya banyak nih, ya rasul dan sebagainya gitu ya. Tapi apa jawaban Petrus? Emas perak aku nggak punya. Tapi yang aku punya adalah kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan dia jalan. Sorry saudara, saya cuma mau khotbahin saya sendiri, bukan Anda. Dia hampiri pengemis itu. Aku gak punya uang, apalagi perak dan emas. Tapi aku satu punya, kuasa Tuhan. Demi nama orang Nazaret itu, berjalanlah. Zaman sekarang orang banyak emas dan perak, tapi dia kehilangan kuasa Tuhan, saudara-saudara. Gereja mungkin banyak emas dan perak, tapi dia kehilangan kuasa Tuhan, saudara-saudara. Dan itulah bencana terbesar dalam hidup kita. Saudara setiap hari cari duit, itu hak saudara. Dan saudara cari uang, terus uang, nggak pernah cukup uang terus. Oke, saudara dapatkan itu, tapi saudara kehilangan kuasa sebagai suami. Pendidikan anak jauh lebih berat daripada membentuk pernikahan, saudara-saudara. Dengarkan statement ini, saudara. Pendidikan anak jauh lebih berat daripada sekedar membentuk keluarga. Karena banyak keluarga hidup dalam damai sejahtera. Banyak keluarga hidup bahagia dalam cinta, kasih dan sebagainya. Tapi anak-anaknya nggak pernah ke gereja, saudara-saudara. Pendidikan anak jauh lebih sulit, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang tua nggak punya kuasa. Saya berdoa supaya gereja ini tidak hanya banyak emas dan peraknya, tapi nggak punya kuasa Tuhan, saudara-saudara. Gereja juga sekarang seperti itu. Gereja terjebak untuk mencari emas dan perak. Apa artinya emas dan perak, saudara-saudara? Gereja pengen gedungnya emas dan perak, sarana prasarannya bagus, indah, luar biasa, seragamnya indah, banyak pendeta juga mau terkenal, populer dan sebagainya. Tapi sorry, tidak punya kuasa Tuhan, saudara-saudara. Tidak mempertobatkan orang dan sebagainya. Di mana kita, saudara, paling menyedihkan, gereja itu besar, banyak, mewah, tapi kehilangan kuasa Tuhan. Minta supaya Tuhan memberi kita kuasa, bukan hanya emas dan perak. Anda punya emas dan perak, Anda emas dan perak terus bertambah, Anda punya posisi dan kedudukan, tapi Anda nggak punya kuasa apa-apa. Di keluarga Anda tidak punya kuasa, di mana-mana Anda tidak punya kuasa.
Saya berdoa, Tuhan, apakah saya seorang pendeta yang emas nggak punya, perak nggak punya, tapi kuasa Tuhan juga nggak punya, saudara-saudara. Saya baca J.I. Packer, itu salah satu top bukunya adalah Knowing God. Itu dia bicara begini. Gereja tampaknya sedang mengindap sindrom lebarnya 1000 mile, lebarnya 1000 mil, tapi dalamnya setengah inch. Apa artinya itu, saudara-saudara? Dan inilah problema orang Kristen zaman sekarang ini. Dan inilah problema gereja. Gerejanya besar, tapi nggak ada kuasa Tuhan. Gerejanya besar, tapi there is no power of God. Nggak punya kuasa Tuhan, saudara-saudara. Itu gereja seperti apa? Mungkin indah tapi nggak punya kuasa Tuhan. Mungkin pakaiannya bagus, mungkin sudah dihormati, tapi nggak punya kuasa Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen gerejanya besar 1000 mile, tetapi apa? Kedalaman imannya cetek banget, saudara-saudara. Cuma setengah inch. Satu buku lagi, saudara-saudara. Dawson Trotman bilang apa? Bukan berapa banyak orang, tapi orang macam apa. Itu nabok saya, saudara-saudara. Lu pendeta seperti apa? Anda ini bukan hanya sekedar duduk di sini kebaktian. Persoalannya bukan berapa banyak orang yang datang kebaktian. 200, 300, 400. Tapi persoalannya adalah orang macam apa yang kebaktian, saudara-saudara. Itu jauh lebih esensial, itu jauh lebih mendasar yang kita perlu bicarakan. Bukan persoalan kita pendeta, kita majelis, berapa banyak pendeta, apa dan sebagainya. Tapi persoalannya adalah pendeta macam apa, majelis macam apa, suami macam apa, istri macam apa, orang tua macam apa, anak-anak macam apa. Itu baru dipulihkan hubungan. Sebab kalau tidak, kita tidak akan pernah hubungan itu terpulihkan, walaupun kita banyak emas dan peraknya, saudara-saudara. Saya suka dengan biarawan-biarawati Katolik. Biarawan-biarawati Katolik itu kalau ditahbiskan dia mesti mengucapkan 3 kaul. Pendeta ditahbiskan aja nggak mengucapkan 3 kaul, saudara-saudara. Yang pertama adalah kaul kemurnian, kaul selibat, karena dia mau konsentrasi kepada segenap panggilan dan pelayanan. Kedua adalah kaul ketaatan. Dan dia cuma taat ordonya dia dan sebagainya untuk kepentingan umat. Dan yang ini yang paling menyesakkan, saudara-saudara. Kaul kemiskinan. Apa tuh isinya kaul kemiskinan, saudara? Ini isinya. Saya baca pelan-pelan ya. Dia mesti baca ini. Kaul kemiskinan. Memiliki harta benda adalah hak setiap orang. Namun dengan mengucapkan kaul kemiskinan, orang melepaskan hak untuk memiliki harta benda tersebut. Susah ya, saudara. Saya melepaskan hak saya. Itu susah loh, saudara. Orang selalu gila hak dan tuntut hak. Setiap hari demo terus, saudara-saudara. Kenapa? Haknya dituntut. Sulit melepaskan hak itu loh, saudara. Ini gua mau apa? Hak dan sebagainya. Tapi yang kedua adalah ia hendak menjadi seperti Kristus, bersikap lepas dan bebas. Aduh, ini kalimat lepas dan bebas itu sangat menyentuh hati saya loh, saudara. Tapi kalau sekarang gue jadi pastor udah terlambat, saudara-saudara dan sebagainya ya. Paham ya? Udah telat, saudara-saudara. Udah ada istri sama anak 2, saudara-saudara. Tapi paling tidak spirit kemiskinan ini harus ada dalam diri kita. Lepas dan bebas. Kita selalu lekat, nempel sama emas dan perak kita. Nggak bisa lepas, saudara-saudara. Tuhan pun kita lepaskan demi emas dan perak itu, saudara. Yang ketiga adalah untuk dapat menghayati kaul kemiskinan diperlukan sikap batin yang rela menjadi seperti Kristus, miskin seperti Kristus. Kaul kemiskinan bukan hanya diungkapkan, tapi juga dihayati, saudara-saudara. Makanya pastor, suster itu selalu punya filosofi I am nobody. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya seekor ulat kecil, nothing. Tapi orang maunya adalah I am somebody. Jarang orang mau I am nobody. Ada 2 aspek kaul kemiskinan. Ini mengucapkan kaul begini loh, saudara-saudara. Aspek asketis, gaya hidup sederhana.
aspek apostolis, rela menyerahkan seluruh dirinya demi karya kerasulan yang diembannya. Banyak gereja sekarang menerapkan peraturan yang sangat ketat tentang pendeta. Banyak gereja sekarang menerapkan peraturan yang ketat tentang pendeta. Dan harus kriteria-kriteria seperti ini. Bukan untuk menekan pendeta, bukan untuk menekan hamba Tuhan, tapi ini untuk mendidik supaya dia bisa menjadi seorang gembala bagi domba-dombanya. Kalau kita cincai-cincai aja dan sebagainya, maka kita akan menjadi gereja yang punya banyak emas dan perak, tapi kita nggak punya kuasa Tuhan. Sedih kalau kita nggak punya kuasa Tuhan, saudara-saudara. Maka kita mesti menerapkan semua peraturan yang begitu ketatnya. Sama, saya menerapkan peraturan kepada Anda, tapi Anda juga menerapkan peraturan kepada saya. Dan kita bersama-sama berjalan di dalam satu kebenaran demi kita mendapatkan kuasa Tuhan untuk memajukan kerajaan Tuhan. Ini Kapolri pertama, saudara-saudara, Jenderal Hugeng. Ya. Abdurrahman Wahid bilang begini, Gus Dur itu presiden keberapa ya? Gus Dur itu presiden keberapa ya, saudara? 5 ya? 4 ya? Waduh, lu parah lu orang Indonesia nih, nggak tahu presiden keberapa nih. 4 ya? 4. Yang kelima SBY, ke-6 Jokowi ya. Oh ya Mega, ayo kacau. Ya gue di Singapura lama sih, maklumin aja. Yang ke-8 nanti Yosep Theo, saudara-saudara gitu ya. Gus Dur ngomong gini, saudara-saudara, hanya ada 3 polisi bersih di Indonesia. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia. Satu adalah Jenderal Hugeng, yang kedua adalah patung polisi, yang ketiga polisi tidur. Saudara-saudara. Tapi saya lihat sekarang ini ada banyak reformasi tubuh polisi berhasil. Saya lihat ada banyak polisi-polisi sekarang ini bersih, jujur, saudara-saudara. Saya pikir kalau Gus Dur ada, Gus Dur mesti meralat itu, saudara-saudara. Ya, dia harus meralat itu. Tapi Jenderal Hugeng tuh ngomong begini, baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Amin, saudara. Zaman sekarang, semua orang mau menjadi orang penting. Zaman sekarang semua orang mau menjadi pendeta penting. Zaman sekarang semua mau menjadi penting. Semua mau menjadi terkenal. Semua menjadi orang top. Semua mau menjadi orang tajir. Semuanya mau menjadi orang penting. Semua orang mau dihormati, saudara-saudara. Tetapi jauh lebih penting, gak ada yang berjuang menjadi orang yang berteladan, menjadi orang yang berkarakter, menjadi orang yang berjuang mengalahkan pola hidup lama dia, mindset dia. Gak ada perjuangan seperti itu. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Dan mari kita berjuang menjadi orang baik, bukan menjadi orang penting. Orang penting belum tentu dihormati, tapi kalau orang baik, engkau pasti dihormati, saudara-saudara. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Itu kriteria pertama loh, ditaruh dari sekian banyak khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa itu miskin, saudara-saudara? Artinya kita selalu nggak puas dengan, kita selalu merasa nggak cukup dengan kerohanian, tetapi kita selalu merasa cukup dengan kematerian. Kita selalu merasa nggak cukup dengan kerohanian, tapi kita selalu merasa cukup dengan kematerian. Tapi zaman sekarang itu terbalik, saudara-saudara. Kita selalu merasa nggak cukup dengan kematerian, tapi kita selalu merasa cukup dengan kerohanian. Cukuplah seminggu sekali kebaktian, cukuplah sudah. Ya, kalau keseringan jadi pendeta nanti cukup dah sudah ya, nggak usah ikut PA, KTB, konsel, nggak usah pelayanan, cukup sudah sekali, cukup sudah. Tapi kalau untuk kematerian kita nggak pernah puas, terus hak kita kejar, dan itu kebahagiaan. Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Tuhan. Anda nggak cukup terus, selalu pengen pelayanan, terus berbuat lagi dan sebagainya. Yesus ingin kita memiliki spiritualitas ketiadaan. Ingat spiritualitas kenosis. Dia Allah jadi manusia. Dia raja
jadi hamba, jadi budak dan sebagainya. Bukan tidak boleh, ini statement penting. Bukan tidak boleh memiliki harta benda. Bukan tidak boleh mencari harta benda. Boleh, silakan. Tapi jangan menjadikan itu landasan untuk membangun kehormatan dan harga diri. Bukan. Spiritualitas ketiadaan itu mengajarkan kita rendah hati. Kita cuma alat dalam tangan Tuhan. Kita cuma hamba. Emas dan perak yang kita miliki hanya media untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Bukan pijakan atau landasan untuk selalu merasa hebat, besar, top, tajir dan sebagainya. Nobody. Ingat kata itu. I am nobody. Bukan I am somebody. I have nothing. Bukan I have everything. Membangun spiritualitas I am nobody. Bukan I am somebody. Disitulah baru mengalir kuasa Tuhan. Tuhan akan memulihkan kita, siapapun kita, asal kita tinggalkan hati dan pikiran manusia lama kita. Tuhan akan pulihkan. Jangan tinggalkan Tuhan kalau hidup kita udah nyaman dan aman. Terus mengembangkan spiritualitas nobody. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Mari kita berdoa, saudara-saudara.